Jardine kan karena tidak datang. Iya, tidak datang. Kalau isunya kan sudah dikirim tiket, klub oke. Iya, Tapi nggak datang juga. betul. Ini bakal jadi Elkan Bagot kedua kelihatan. Setelah turnamen ini kelar, dia juga harus 34 jam lagi kembali ke negaranya untuk langsung mungkin kalau di Indonesia ini ya sudah biasa kali gitu ya. Ya, karena dia berpikir yang dipanggil itu dikira Sao Paulo itu di Jogja. Ada saya nggak sepakat dengan Mas Gita. Apa? Kenapa cita-cita jadi runner up terus? Bukan. Apa ngikutin historinya di Bukan. AFF? Jika meleset gitu. Mungkin nggak sih? Ini kan Mas Gita juga orang broadcast nih. Gua kan orang bisnis. Mungkin nggak sih kita buat Liga Putri? Susah Terus datang dijawabnya. sponsor gitu? TV mau beli? Ayo kita ngomong jujur deh. Kembali bertemu dengan saya Hasan Yabugani di acara Hasan Corner. Kali ini saya kedatangan tamu, teman lama sih sebenarnya. Lama bener. Kalau mau dikulik-kulik lama bener. Lama benar. Waktu Indonesia masih peringkat 97 dunia itu. 97 dulu. Iya, waktu dulu tahun 90-an kita sempat nyampe 97. Mas Gita masih di RCTI Sport ya? Iya, betul. Gue jadi komentator di Iya. RCTI Sport. Pura-pura baru kenal Mas, apa kabar? Baik, Bang Hasanis. Mas Gita, Iya. ini agenda kita kan banyak nih. Nah, Ada U20, ada Timnas Putri. Wah ini padat. ada timnas putra senior juga ya. Senior juga Iya. kan. Terus juga naturalisasi kan belum jernih. Terus kemarin juga ada isu, wah ada pemain top nih naturalisasi mau datang. Perasaan kok udah habis ya yang top. Siapa tahu masih ada lagi yang Masih lebih. ada lagi. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana kan ini kebetulan kita tapping di hari setelah kita nonton Maladewa lawan Timnas U20 Iya. di grup F. Ini kan kita kalau juara grup langsung ke China ya. Iya, langsung China. Tapi jujur gue agak boring sih nonton tadi malam. Maksudnya nyerang terus, yang satu bertahan total gitu. Iya. Tapi kreatifnya dari pemain kita seperti tiada, ya standar. Menurut Mas Gita. Kreativitas emang nggak terlihat di babak pertama. Di babak pertama ya, ukurannya kenapa kita nggak punya Weber Jardim, Oke. orang yang bisa pegang bola. Artinya ketemu dengan Maladewa yang niatnya bertahan, terus pressing pada saat kita masuk sepertiga lapangan, itu nggak ada orang yang bisa kuasain bola untuk kemudian muter dan kasih ke teman-temannya. Babak kedua kan dicoba Kadek Arel. Tapi Oke. Kadek Arel ini kan center back. Mungkin peran DM juga agak ragu dia ya. Nguasain bola oke, tapi kasih ke teman-temannya juga nggak bebas-bebas banget. Terus satu lagi kita kehilangan Caviatur. Oke. Jelas, Caviatur itu kan kalau mentok kan Caviatur punya kemampuan untuk mengukur corner untuk diselesaikan atau dia dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Ini nggak ada juga, jadi itu kekurangan kita. Caviatur kenapa ya? Cedera dia. Oh cedera. Waktu menjelang berangkat ke Seoul, yang waktu kita ngalahin Argentina Under 19 itu, terus kita kalah dari Thailand dan kalah dari Korea, dia udah nggak ada sama sekali. Kalau siapa? Weber Jardim. Jardine kan karena tidak datang. Ya, tidak datang. Kalau isunya kan sudah dikirim tiket, klub oke. Iya, Tapi nggak datang juga. betul. Ini bakal jadi Elkan Bagot kedua kelihatan. Isunya sih dua sebenarnya ya. Oke. Ada dari sisi kita bilang bahwa sudah dikirim tiket, klub udah merilis, tapi dia tidak datang. Kesannya adalah ini kesalahannya dari Weber Jardim kan jadinya akan Elkan Bagot kedua. Tapi kalau manajernya bilang bahwa klub tidak merilis untuk jangka waktu yang panjang karena padatnya jadwal di sana, gitu jadinya. Saya mungkin melihat begini, dari dulu kan persoalan di kita, ini jangan-jangan ntar host jadi banyak ngomong. Nggak apa-apa, hajar. Sorry ya, ini tukar pikiran ya. Ini pendapat saya. Kan kita masih pola dengan TC jangka panjang. Iya, kalau junior ya. Kalau Junior senior kan masih juga Iya, kadang-kadang coba ke situ. Maka kita akhirnya memaksakan di TC senior dengan memakai FIFA Break. Nah, FIFA Break kan terbatas. Iya, betul.
Nah, lalu TC jangka panjang itu masih kita terapkan kalau di U17, di U20. Nah, kita tidak menyadari beberapa pemain kita ambil dari luar. Betul. Contoh tadi Jardim. Contoh Raven. Makanya di Seoul nggak ikut sama sekali Raven. Ya, jadi kan apalagi nanti ada beberapa pemain yang misalnya yang main di U17 dari Australia, kan bisa aja kita naikin ke U20 kalau lihat cara main dia. Tapi kalau pola cara kita TC jangka panjang ini, kan gini, pemain itu kan milik klub. Klub juga mengharuskan pemain ada di mereka ya. Iya, dia kan mau jaga pemain ini tidak cedera. Lalu kan kompetisi di sana kan jalan walaupun tidak resmi seperti kompetisi yang seniornya, tapi kan mereka ada terus. Betul. Itu saya ngelihatnya ke situ. Jadi paradigma federasi dalam TC mengambil pemain-pemain dari luar harus berubah. Ya, sebenarnya gini, harus ngelihatnya adalah pemain itu kalau udah masuk tim nasional, mau tim nasional senior, under 20, under 19 atau under 20 itu kan harus siap pakai. Ya. Artinya dia harus bagus di klub, kemudian dipanggil untuk siap pakai dan tidak ada TC jangka panjang. Artinya kalau kayak kualifikasi ini kan tidak dalam kalender FIFA. Yes. Jadi ke klub pun tidak punya kewajiban untuk merilis pemain. Yes. Tapi klub dengan dengan keinginan bahwa pemain ini punya jam terbang di timnas pasti akan merilis pada saat pertandingan. Ya. Nanti sama aja, misalnya kita lolos nih dan harusnya lolos ya. Di Februari nanti kan di akhir Februari itu yang pertandingan di Cina. Ya. Kalau kita ada TC dari Januari, rasa-rasanya bukan pemain-pemain dari klub luar negeri aja yang kena. Masalahnya adalah seperti misalnya penjaga gawang kita Al Ghifari. Itu kan Semen Padang punya kan. Ya. Dia kan bisa menjadi salah satu penjaga gawang andalan Semen Padang nantinya. Mungkin pas di waktu itu Semen Padang posisinya lagi kritis. Ya, lagi kritis dan kompetisi udah mau menjelang paruh kedua ya. Nah, itu kan akan mengurangi akan merugikan Semen Padang kalau dia dipanggil dengan TC jangka panjang. Jadi seperti itu. Ya, jadi paradigma dan pola pikir yang harus dirubah. Iya, betul. Bahwa hanya dipanggil seminggu misalnya gitu ya. Boleh. Atau kalaupun pemain yang bermain di Liga Indonesia, maksudnya yang di dalam negeri, karena waktu ininya bisa, tinggal dilihat jam-jam hari-hari tertentu. Iya, betul. Tapi kalau pemain kayak seperti harus terbang dari Brazil, halfway around the world itu ya. Bos, ke Brazil itu 2 kali lipat kita ke Amerika. Betul, dia ada transit dan segala macam. Mau lewat manapun. Itu bisa 30 jam lebih. 30 jam dalam pesawat itu nggak mudah loh. Iya. Gitu. Kan harus dipikirin gitu-gitu. Dan belum lagi adalah masa istirahat si pemain ya pada saat dia harus terbang. Klub kan pasti memikirkan setelah turnamen ini kelar, dia juga harus 34 jam lagi kembali ke negaranya untuk langsung mungkin kalau di Indonesia ini ya sudah biasa kali gitu ya. Ya, karena dia berpikir yang dipanggil itu dikira Sao Paulo itu di Jogja. Itu pun merugikan loh sebenarnya kayak waktu kita habis lawan Australia. Ya. Contohnya Rizky Ridho itu kan main all out lawan Australia. Besoknya dia harus terbang ke Bali. Jadwalnya. Yang 1,5 jam. Besoknya lagi dia kalah dari PSBS Biak. Kemenangan PSBS pertama dan ada 1 gol dari blundernya Rizky Ridho. Artinya kan tidak maksimal juga Rizky Ridho dengan hanya perjalanan 1,5 jam ke Bali. Apalagi ini 34 jam gitu. Itu satu. Kedua kan misalnya mumpung nih kita lagi ngomongin itu ya. Udah tahu pemain kita ikut dari Persija ada 3 pemain di timnas senior. Ya wong jadwal Persijanya dimundurin jangan 1 hari setelah timnas main langsung main. Kan itu masalah teknis. Iya betul. Sebenarnya masalahnya juga ada lagi nih. Kalau di Eropa setelah pertandingan match day FIFA berakhir itu kan masih ada 3 hari sebelum kompetisi klub bermain. Ini kan kita hari esoknya langsung. Ya karena kita mengejar waktu. Masa hari kalau kita kan tidak mengenal weekend, kenalnya weekdays. Jadi ya benar tadi jadwalnya si pemain yang memperkuat tim nasional dari klub itu jadwal klubnya yang agak dimundurin, harusnya seperti itu. Itu teknis. Ya kan? Masalah tadi TC jangka pandang juga ya harus berpikir kalau mau ngambil pemain dari luar. Betul. Ya kalau enggak ya kita akan terjebak dengan kasus seperti itu. Jangan terkesan seakan pemain itu nasional. Sebenarnya pemain itu sendiri kan ingin memperkuat nasional, nggak mungkin enggak. Beda Mas kita. Aku pengalaman lah dengan pemain. Contoh waktu kita bawa pemain-pemain dari luar ini, dan bisa kita lihat kok rasa nasionalisnya lebih tinggi mereka.
Karena ini kesempatan mereka juga ya untuk banyak yang nuduh ini jualan CV aja, tapi kan itu kan penting ya, jualan CV itu akan berimbas TV kan satu case yang berbeda. Iya. Dulu kan kita dituduh, oh pemain naturalisasi ini pasti ada proyek. Iya. Pokoknya semua negatif aja. Ya kan, nggak ada yang positif gitu. Jadi ya susah Mas kita. Oke lah, itu curhat kita lah ya. Kedepannya harus lebih ini ya. Ya, Menyesuaikan artinya kan diri ini masukan dari kita. Ya kan, kalau kita lihat pengalaman, kalau memang kita ingin berubah. Kenapa dulu naturalisasi nggak jalan-jalan kan? Waktu itu kan saya bilang, mari kita rubah pola pikir. Jangan maksa cara kita. Kita harus menempatkan cara dia berpikir. Global world of football lah cara berpikirnya itu. Karena berubah kan hari ini. Jadi kalau itu bisa kita rubah, alhamdulillah semuanya akan jalan ya. Semua berjalan, everybody happy lah. Ya. Karena pemain-pemain selevel yang bermain di luar, pasti jam terbangnya udah jauh lebih bagus. Karena teratur. Karena kalau jadwal pemain junior di kita memang kompetisinya belum smooth seperti senior. Ya, betul. Kalau di luar udah ya. Udah. Jadi hal kayak gitu juga harus dipikirin oleh federasi. Mas kita, tentu kita mengharapkan Indonesia bisa menjuari grup F yang U20 ini. Walaupun tidak ada pemain-pemain yang kita tadi bisa membuat kreator lah istilahnya. Kita nggak bahas Timor Leste lah. Seharusnya juga bisa kita ambil ya, seharusnya. Tapi karena kita nih tayangnya Sabtu, hari Minggu kan lawan Yaman. Dan kata kuncinya lawan Yaman. Menurut Mas kita, lawan Yaman ini, saya pengen tahu dulu, Yaman ini menurut Mas Cita kekuatannya gimana sih? Kemarin melihat pertandingan mereka lawan Timor Leste, lini belakang mereka sih nggak sekuat lini belakang kita ya. Artinya Timor Leste kan punya kecepatan sayap mereka. Alexandre Lemos, kemudian Luis Figo itu kan kuat di sayap. Itu juga sempat merepotkan kita waktu main di Gelora Bung Tomo, AFF Under-19. Kita bikin 5 gol, mereka bikin 2 gol. Dan kemarin mereka bikin 1 gol. Golnya tuh gol bagus lewat kerja sama tim, lewat kecepatan. Nah ini yang saya lihat bahwa Yaman ini bisa ditembus pertahanannya. Tapi dari sisi peluang mereka juga banyak ke gawang Timor Leste. Timor Leste kan kayak apa ya? Kayak tim yang tidak mengindahkan pertahanan. Pokoknya gue main nyerang gitu kan. Dan dari 3 gol yang mereka ciptakan, strikernya bikin 2 gol. 2 gol itu harusnya bisa jadi 5 dia. Artinya di depan mereka cukup bahaya. Tapi finishing mereka juga nggak terlalu bagus. Ya ini yang peluang kita sebenarnya. Dan kalau kita lihat keseluruhannya adalah kalau kita menang perbedaan gol, kita kan cukup main imbang dengan mereka untuk jadi juara grup. Bahkan runner up grup dengan 7 poin pun bisa lolos karena ada 5 runner up grup yang terpilih kan dari 10 runner up. Jadi peluangnya cukup terbuka ya untuk kita menjuarai grup ini. Ada saya nggak sepakat dengan Mas Gita. Apa? Kenapa cita-cita jadi runner up terus? Bukan. Apa ngikutin historinya di AFF? Jika meleset gitu. Harusnya enggak ya, karena kita tuan rumah, kita dari pot 1. Kalau ngelihat kekuatan ada yang salah persepsi juga. Apa? Kita menganggap selalu juara 2 itu juara. Iya, urutan ya mestinya. Juara itu 1 Mas Gita. Ya. Urutan 2 dan urutan 3. Urutan 2 dan 3. Nggak ada juara harapan. Dulu ada harapan 1, harapan 2. Makanya ini ya, first runner up, second runner up ya jadinya. Sorry, intermezzo. tapi emang kenapa? Karena kita harus jadi juara grup untuk pasti lolos. Karena hanya 10 juara grup yang langsung lolos. Kemudian untungnya kita ada di grup yang terdiri dari 4 negara. Artinya kalau jadi runner up urutan kedua, ini poin kita diambil dari urutan pertama, urutan ketiga dan keempat. Yang 5 grup itu kan urutan kelimanya yang dihilangkan. Dan kemenangan kita lawan Maladewa kemarin dianggap masuk ke dalam perhitungan itu. Oke, kalau saya tanya lebih spesifik, lawan Yaman kita menang atau draw? Harusnya menang. Kalau menang juara grup kita. Kita juara grup. Harusnya menang. Kalau melihat berapa persen kira-kira? Di atas 70%. Ini pertaruhan reputasi Mas Gita loh. Iya. Kalau melihatnya iya kan, karena gini, kalau ngelihat keseluruhannya kan Yaman juga secara senior imbang dengan kita ya, dengan permainan kita yang membaik, dengan senior kita yang membaik. Tapi junior kan kurang lebih sama dan nggak melihat bahwa Yaman bisa menjadi ancaman buat kita untuk jadi juara grup. Gitu ya. Kan banyak yang bilang bahwa Indra Safri ini beruntung pada saat undian kok dia datang dari pot 2 itu, pot 2 yang terlemah dari anggota-anggota yang ada di pot 2. Kan ada juga bukan diskusi ya.
ada yang mengatakan begini, eh, Coach Indra Safri ini, kalau ASEAN sepertinya dia hebat. ASEAN. Maka dia bisa membawa juara SEA Games, Juara AFF. juara AFF. Ya. Tapi dia mau diuji kalau lawan-lawan tim Timur Tengah. Ini rumus yang Beredar ya. beredar. Ya, ya. Nah, ini kan berarti uji nyali juga buat Coach Indra menghadapi Yaman. Tapi kalau tadi dari cara pembahasan Mas kita kalau melihat kekuatan Yaman, seharusnya sih Indonesia bisa ya. Ya, mereka pernah mengalahkan Oman di kejuaraan Under-20 Asia Barat. Ya. Mengalah, tapi mereka nggak keluar sebagai juara. Jadi artinya tim ini di antara jazirah-jazirah Arab yang punya kekuatan sepak bola mumpuni, mereka yang terlemah. Yang terlemah. Nah, dan melihat situasinya tim nasional Under-20 kita, harusnya kita bisa memaksakan hasil ini. Ya, Walaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa kemarin lawan Maladewa kok cuma 4 gol. Itu kurang karena nanti Yaman akan mengejar ketinggalan itu. game pertama nggak mudah. Iya, game pertama selalu tidak mudah. Tapi kan kita masih punya lawan Timor Leste. Ada alasan lagi hujan. Kan selalu ada excuse. Iya. Eh, Tapi memang Ya. nggak mudah loh. Ngelawan tim yang memang niat bertahan itu pasti nggak mudah. nggak mudah. Iya. Apalagi mereka parkir bus udah. Ya, parkir bus dan penjaga gawangnya bagus ya dengan Busnya bukan Transjakarta lagi dipakai, PPD lagi. parkir tank itu. Jadi kira-kira itu Mas kita. Ada yang mau ditanya lagi? Satu. Kita kan assuming kita lolos. Oke, Oke. Welber Jardim mungkin akan dipanggil Februari nanti ke China. pasti. Jens Raven sudah ada di tim kita sudah dinaturalisasi. Ya. Tapi dengan melihat kekuatannya sekarang, kalau kita lihat senior kan demikian banyak naturalisasi. Ya. Apa nggak mungkin kita akan mendatangkan naturalisasi lagi ke Under-20? Kenapa? Karena kalau kita bicara kan ada gosip bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi 3 sebenarnya. untuk Under-20 ya. Karena sejauh ini kan kita uji coba ke Seoul sana dengan pemain naturalisasi, tapi hanya uji coba boleh karena mereka belum dinaturalisasi. Atau turnamen tolong kemarin kan ada satu pemain kita yang di depan itu yang bagus lawan Italia itu belum dinaturalisasi tapi boleh karena itu pertandingan persahabatan. Untuk ini kan untuk turnamen harus benar-benar dinaturalisasi. Ada 2 pemain yang saya dengar, 3 tadi Bang Hasan bilang. Sebenarnya ada 3 yang ditulun itu. Ada namanya tim Japan. Iya. Ada yang namanya Dion Mark, dan satu lagi siapa namanya itu ya, lupa saya namanya. Nah, yang bagus tuh yang lupa nama itu. Iya. Tapi katanya dia tidak mungkin kan ya jadinya ya. Dia tidak mungkin karena gini, dia terbentuk dengan aturan FIFA. Iya. FIFA itu hanya mengakui sampai kakek, sedangkan dia buyut. Iya, betul. Ya, buyut. Nah, Ketiga teratur ke bawah ya jadi dia ya. ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang kan rata-rata itu kakek. Iya. Yang ayah itu kan cuma Shen, ada beberapa lah. Iya. Yang lain tuh Bahkan Martin Paes juga kan ke nenek ya. Nenek. Dengan kelahiran di Kediri. Nah, kalau misalnya di atas nenek, Ya. udah nggak boleh. Padahal dia bagus tuh, Hinoki. Oke ya. Hinoki. Dia Ya. bikin 1 gol waktu itu dengan Bagus tuh. Itu kalau itu, tapi kalau yang 2 ini katanya masuk ke proses. Cuma kan begini, kata kuncinya kan kalau orang dinaturalisasi itu dia harus terbang ke Indonesia. Iya. Ngambil surat, karena kan ini sistem naturalisasi kita kan memakai Undang-Undang Nomor 12 2006 memakai pasal 20. Jadi melalui Kepres. Nah, terakhir yang kita fokus kalau saya lihat itu 2 pemain senior yang nanti akan disumpah di Belanda. Iya. Karena jadwal kan Bulan Oktober awal itu katanya. ya kan si salah satu pemainnya kan Miss Hilgers. Miss Ya. Hilgers kan jadwalnya padat Iya. itu. Tadi baru dia Tadi malam lawan Manchester United. Manchester United. Iya. Gue kira bukan, karena kalau 0-0 bukan. Gue kira bukan MU. 1-1. 1-1 ya. Iya, 1-1. Gue kira seharusnya menang dong MU. Enggak ya. Dan dia main bagus. Terlepas dia bikin 1 blunder yang nyaris membuat MU cetak gol kemenangan, tapi dia keseluruhan main bagus. Bagus kan. Ya. Artinya itu yang saya dengar di proses. Namun karena kita juga ada perubahan secara politik pemerintahan, yaitu bertukarnya presiden. Oke.
dan juga DPR, ini kan prosesnya harus dari DPR dan kepres dari Presiden. Nah makanya dalam kondisi waktu yang mepet kayak gini, itu saya rasa yang dua ini di pending dulu. Jadi Oktober tidak akan bisa main lawan Bahrain dan Kalau China. belum ada apa-apa, Ya nggak bisa ya. kecuali dalam waktu sebelum pergantian Presiden dan anggota DPR ini, terbang ke Jakarta, ngurus, langsung kayak kejadian kemarin Iya, Misilger. betul. Itu. Sedangkan waktunya mepet ke 10 Oktober dan 15 Oktober karena seminggu sebelumnya harus ada Sedangkan ini ya, kita kan waktu didaftarkan. perubahan ini kan 20 Oktober. Iya, betul. Saya melihat ke sana, tapi saya nggak tahu. Hari ini kan semua Bisa serba tiba-tiba ada ya. gitu. Sat-sat jadi gitu ya. Satset kan. Kalau kita ambil istilah jubir PSSI kan satset. Tapi sebenarnya gini, pentingnya mereka adalah bahwa kayak Nanti di Cina itu kan. Ya, di Cina. Dan kalau kita menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti Kan pada dulu saat Mas, bulan di Cina November. itu kapan Mas? Oktober, 15 Oktober. Di Bahrain tanggal 10 Oktober. Oktober ini di China, bukan di Februari itu. Bukan. Bahrain 10 Oh, no, Oktober. itu yang senior. Iya, senior. Oh, Miss Hilger. Iya. Kalau Miss Hilger dan. Ini Dan. yang dua junior Oh, yang tadi. dua ini yang belum ya. Yang dua junior ini. Kalau ini udah dan. Tapi kan kalau Februari masih lama dong, masih ada memungkinkan. Artinya kan tunggu pemerintahan baru. Iya, betul. Tunggu presiden baru, Iya. tunggu anggota DPR baru. Yes. Kalau Miss Hilger itu udah selesai. Eleanor Reinders juga. Ya, ini Iya, dua ini. iya, Dua ini sudah dan, maka mereka terbang dari tim Menkumham ini terbang ke Ke Belanda. Belanda. Oh, dilantiknya akan di Belanda Di jadi. Belanda. Tidak mereka datang ke sini ya. Tidak lagi karena tadi jadwalnya nggak. Karena kita ngejar buat Oktober Iya. dan itu. Karena yang krusial itu adalah pertandingan away kita ke Bahrain dan China kan. Kalau senior kita nggak bahas Iya. lagi karena itu persoalannya kayaknya udah terselesaikan. ya. Sudah. Ini yang Itu harus junior kita ya. angkat jempol kepada federasi Pak Erik lah. Oke. Tapi kan kalau gua muji Pak Erik kesannya ntar ada yang tersaingi. Kan di sini nggak ada yang tersaingi. Tapi ini kita bahas tadi yang dua pemain Ya, junior. Dion Marks tadi ya. Ya, John Mark yang itu, saya pikir itu masih punya waktu, makanya dia belum datang. Iya, betul. Gitu. Tapi mudah-mudahan terselesaikan. Dan intinya adalah mereka pemain belakang. Tapi kan kalau kita bicara pemain-pemain di Eropa, kenapa dua itu yang saya tanyain adalah karena mereka punya kemampuan untuk bermain sebagai DM juga. Kan Yang kita mana nih? Yang Senior? under 20. Oh, Yang under 20. Artinya kan misalnya Welber Jardim juga tidak bisa dimainkan, ini ada kemungkinan pemain ini akan bisa menggantikan posisi Welber Jardim sebagai pemain. Kenapa Weber jadi nggak bisa? Kalau misalnya ada apa-apa Apa karena kalau cedera oke, tapi Iya. kalau karena misalnya baper, di sini kan baper suka jadi kenyataan, itu repotnya. Iya. Nah, itu. Dan kalau dulu kan kita mengatakan antara Elkan Bagot sama STY, Iya. kalau menurut Justin Hub, menurutku Justin sama saya perbedaan budaya. ya, Satu budaya Asia, satu budaya Eropa. Eropa. Iya. Nah, saya lebih setuju dengan pola pikir budaya Eropa. Tapi ya udahlah, kan beda-beda budaya kan biasa itu. Nah, jangan lagi ini menjadi Hal yang sama ya. hal yang sama, Ya. kan yang rugi timnas. Ya. Atau apapun, misalnya Weber Jardim bisa dimainkan, alangkah indahnya kalau kita punya solusi tambahan pemain yang bisa bermain di dua posisi sekaligus. Weber itu kan bisa main di fullback, bisa main di DM. Ini kan pemain ini juga sama. Saya setuju kalau ada pemain melebihi dia. Ya. Kalau nggak ada, yang masa bawa baperan. Panggil yang udah ada Panggil. ya. Ini bukan masalah pribadi individu, ini masalah nasional. Ya, betul. Kebanggaan merah putih, kebanggaan kita. Garuda di dadaku itu. Yes. Harusnya kayak gitu ya mikirnya. Ya. Cara mikir ke sana, Bos. Iya. Jangan lagi mikir masalah pribadi nggak enak. Iya kan? Nggak enak sama istri kan biasa. Nggak enak sama siapa? Istri. Gitu. Nanti enak juga akhirnya. Enak juga. Jadi mesti dibawa kebiasaan itu. Kebiasaan di rumah sama kita suami istri, itu mesti dibawa ke sepak Iya, bola. betul. Karena iya, lovers quarrel itu kan biasa kan, nantinya kan damai juga. Ini yang harusnya disamakan. Ini dibawa dendam, Bos. Iya. Mas Gita, Iya. itulah. Memang kalau dua komentator sudah ketemu, susah, ya kan? Ini dua-dua kita komentator. Mas Gita, ini kan juga saya lihat federasi selain mikirin junior, saya melihat gini,
Apa yang dilakukan oleh federasi hari ini? Memang yang dibenahi itu lewat timnas. Ya. Dia benahin dulu di U17. Ya. U17 saya lihat juga bagus. U20 juga sudah mulailah kita nonton. Tapi karena seniornya juga bagus. Kalau dulu kan sempat kita udah nggak nonton lagi yang senior. Ya. Kita cuma ngikutin U17 sama 20 karena itu yang bagus. Karena peluang untuk jadi pemenang di situ. Ya, seniornya udah goodbye. Hari ini kan senior jadi sesuatu impian kita. Ya. Makanya hampir semua tingkatan timnas bagus. Yang kurang bagus kan timnas putri. So. Nah ini juga saya lihat di era sekarang Pak Erik membenahi itu. Biasalah ada yang mengatakan, oh buat dulu liganya yang benar. Satu sisi benar itu. Satu sisi benar. Tapi mungkin Pak Erik berpikir, kenapa nggak kita benahin timnasnya dulu? Karena gini, untuk menjalankan namanya liga, itu kan butuh uang. Waktu, sponsorship, TV, segala macam. Kalau mau sempurna. Mungkin nggak sih? Ini kan Mas kita juga orang broadcast nih. Gua kan orang bisnis. Mungkin nggak sih kita buat Liga Putri? Susah terus datang sponsor gitu? TV mau beli? Ayo kita ngomong jujur deh. Sebenarnya kalau sponsor mungkin masih bisa didapat. Dipaksa. Iya, dipaksa. Tapi kaki dong. Ya TV itu yang menjadi masalah utama. Kenapa? Karena TV itu kan uberannya adalah rating. Dan harus diakui bahwa rating timnas adalah yang tertinggi. Oke, tanpa TV sponsor mau masuk? Kadang ya nggak bisa juga ya. Akan susah juga karena mereka ingin ada nyumbang sorotan kamera. Akhirnya. Iya, nyumbang. Kalau nyumbang ala kadar dong. Yes. Nah, artinya pola pikir yang dibangun oleh Pak Erik hari ini kepada federasi, ayo kita buat apapun produk kita mempunyai value. Iya. Betul, itu sangat betul. Itu kan betul. kata kunci kita di dunia marketing. Create the value. Kayak contohnya gini, under 20. Yes. Yang pegang hak siar under 20 yang lagi main di Madia ini sempat mempersoalkan kok barengan dengan Liga 1. Ya. Jamnya sama. Tapi mereka menilai bahwa ya udah nggak apa-apa, yang live adalah timnas, yang Liga 1-nya akan jadi delay. Kenapa? Karena nilai Liga 1 itu udah tinggi, delay pun akan tinggi ratingnya. Timnas ratingnya bagus untuk live. Jadi udah memikirkan seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah timnas putri juga ada value-nya, tapi Liga Putri yang belum tentu mereka akan bisa terima gitu. Karena kan harus dipelajari dulu dari bawah. Betul. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kalau timnas putri, apalagi diambil beberapa pemain diaspora yang ada di Belanda, Amerika saya dengar malah ya. Amerika segala, pokoknya di mana seluruh dunia kan, Iya. yang mana kita lihat bagus, bukan cantik ya, bagus gitu ya, dibawa, lalu timnasnya bagus Iya. prestasinya. Kalau timnasnya bagus, waktu dia buat liga, itu sudah ada nilai. Iya, harusnya seperti itu. Jadi dibalik ya ini. Dibalik. Ya. Karena sekarang kan kalau ngelihatnya adalah proses akselerasi semuanya ya. Yes. Timnas akselerasi. Ya. Kemudian walaupun ada pro dan kontra ya, liganya dulu perbaiki nanti akan jadi timnas yang bagus. Tapi kan kalau kita ngelihat keseluruhan, saya punya ponakan yang sekolah SSB, Ya. tidak pernah dijanjikan bahwa dia akan jadi pemain timnas oleh pelatihnya. Nggak ada. Dijanjikan dia akan bisa bermain sepak bola dengan proper. Nah, Ya. masuk timnas atau tidak itu adalah perjuangan si anak itu untuk nantinya berkembang dan berkembang dan berkembang gitu. Nah, kita kembali lihat pemain putri ini yang dipanggil yang diaspora itu kan ada misalnya saya lihat tuh ada Kayla Ristianto. Yeah. Ada Sydney Sari Hooper, Katarina Stalin, Estela Lopati, Noah Leo Tomu, Kalia Grossman, Nikita Trom. Kalau menurut Mas kita ini pemain-pemain ya kita jarang dengar sih. Ya, Estela Lupati sudah coba kan ya kalau nggak salah waktu kemarin di Hong Kong. Terus Noah Leo Tomu juga. Kemudian kalau kita bicara yang tiga ini berarti itu, darah Indonesia ini. Iya, darah yang tiga itu Kayla Ristianto, Sydney Sari Hooper dan Katarina Stalin ini di Amerika. Jadi dia setengah Amerika, setengah Indonesia. Ibunya kalau nggak salah tiga-tiga ini orang Indonesia. Dan mereka sudah bermain di liga-liga university di Amerika sana. Ya, kalau di sana kan putri itu ada liga university-nya kan, NCAA itu mereka. Mereka kuat, makanya dunia itu kan kalau cewek kan Amerika selalu juara. Ya, ini makanya dan melihatnya itu ya layak dicoba aja ya. Kemudian kan kita ada beberapa pemain kita yang juga main di Liga Jepang segala macam. Itu artinya secara kualitas sudah diakuin oleh liga-liga besar yang ada di Asia.
Kemudian juga kita juga ada pemain-pemain yang menonjol di sini secara individu ya. Dan persoalannya adalah bagaimana menjadikan pemain-pemain ini sebagai sebuah tim yang kuat. Ya ukurannya nanti di AFF 2024 ini. Kan banyak yang ngetawain, kok targetnya juara. Di AFF 2024. Bukan juara 2 ya? Juara. Tapi kalau melihatnya sih sebenarnya realistis. Kenapa? Karena Thailand, Vietnam, dan Filipina kan tidak ikut. Karena dianggap sudah advance. Jadi kita berhadapan dengan Myanmar, Singapura, dan segala macam. Jadi target juara tuh mungkin saja dengan pemain-pemain ini. Ya makanya tadi saya lihat kalau kita juara kan berarti value-nya ada. Ya. Begitu kita mau buat nanti, apalagi kan target federasi 2026 baru coba dibangun liganya. Ya. Kan perlu bibit, perlu apa segala macam. Kalau dipaksa hari ini, kalau ada apa-apa nanti pemainnya kurang. Betul. Sebenarnya kan sudah ada 2019 ya, tapi terhenti ada, karena tapi kalau cuma 3-4 pandemi. klub, Iya, betul. kan susah juga. Ya. Tapi kan kita paling nggak ada paling tidak 10 lah ya. Kalau untuk memulainya. Gitu. Ya sebenarnya kan tidak perlu ada degradasi dan nggak perlu lah promosi kalau juga. untuk putri. Karena Liga Australia kan A-League itu kan nggak ada degradasi dan nggak ada. Di Amerika juga nggak mengenal itu Eropa punya. Iya. Itu. Makanya mungkin aja kita melakukan itu kan awal-awalnya bisa aja. Ya. Kalau untuk putri saya setuju nggak ada degradasi. Iya. Karena ya segitu-segitu aja kan pemain. Ya, karena kan kita juga butuh materi kita kan kurang. Iya. Kalau cowok kan banyak gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan lah kalau ini semua mulus, maka kita insya Allah bisa juara. Mas, kalau AFF yakin ya dengan tidak adanya 3 negara itu. Tapi kalau yang lain-lain kan kita kemarin lihat waktu di Bali masih ketinggalan jauh kita dari Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, kemudian bahkan dengan Thailand sendiri kita masih tertinggal jauh lah. Kalau dari sisi putri, tapi ya harus dicoba dari sekarang. Kapan lagi? Pak Erik kan sampai 2027 ya. Artinya ada 3 tahun ini yang dimana dia harus membangun sesuatu dan 3 tahun ini kan memang benar nggak bisa langsung dari bawah gitu loh. Bawahnya nanti. Kenapa dia akselerasi timnas dipercepat untuk bisa berkembang dan berbicara setidaknya di kawasan ASEAN dulu. Gitu. Mas Gita, gue kepingin juga korek dari Mas Gita sebelum kita akhiri obrolan kita yang panjang lebar ini. Kan di terakhir-terakhir ini saya lihat minggu-minggu terakhir ada satu muncul rumors akan ada pemain top yang bakal dinaturalisasi lagi. Kalau bocoran Mas Gita siapa? Karena gue lagi cari di source gue nggak dapat. Gue juga nggak dapat juga loh. Nggak dapat. Iya. Berarti ini artinya atau Miss Hilger itu dianggap dia bisa dimasuk. Kenapa? Karena dia di FC Twente Enschede kan. Ya. Dan dia pemain reguler di sana. Artinya dia starting line up terus-menerus. Dan Eliano Reinders kan. Sejauh ini kan semua orang sasarannya Tijani Reinders. Tijani Reinders kan sudah masuk tim nasional Belanda, kemudian menolak bukan menolak dia tidak dipanggil lagi, tidak bisa dipanggil lagi oleh timnas karena udah bermain di tim senior Belanda. Jadi kalau gue bilang 2 pemain ini ya, Eliano Reinders dan Miss Hilgers ini. Sebenarnya walaupun dia atau main ada satu lagi yang kemarin main di final Liga Champions yang sudah dipanggil oleh Belanda juga di Euro, tapi tidak pernah dimainkan sama sekali. Siapa? Hanya masuk, bahkan tidak masuk ke daftar. Dia main di Dortmund, lupa namanya siapa, dan itu adalah pemain yang udah punya kualitas Liga Champions karena dia sampai ke final Liga Champions. Dan dia merasa kesal senior. Dia merasa kesal dengan KNVB karena dia hanya dipanggil, bahkan ayahnya itu buru-buru datang karena dipanggil dadakan. Dia dipanggil, ayahnya buru-buru memasukkan semua peralatannya dia untuk bergabung dengan tim nasional Belanda, tapi dia bahkan nggak pernah dipanggil 1 menit pun bermain di tim nasional Belanda. Dan ini kemungkinan dia untuk pindah ke warga negara masih bisa karena Jorginho kan juga dulu gitu. Di Brasil hanya duduk di bangku cadangan, nggak pernah main sama sekali, terus dia pindah ke Italia. Oh, mungkin nih case-nya seperti itu. Iya. Karena nama yang beredar misalnya kita lihat pemain top ya. Pemain berkelas, menurut kita kelas itu Emil Adero. Iya. Dia menyesal katanya. Pascal Struijk, Jairo, lalu ada Jayden. Iya, yang Jayden. bermain di Fenerbahce ya. Yes. Di Turki. Nah, ini kalau lihat dari nama-nama ini kemungkinan dinaturalisasi ya bisa. Ya bisa enggak. Kayak Aderillo kan kemungkinan masih bisa, tapi apakah Jairo ya mungkin. Terus Aderillo, Emil, apakah kita perlu dengan sudah punya Martin Paes? Ya. Apakah dia kan pasti apakah ingin nanti Hernando ada yang marah lagi tuh kalau Hernando jadi justru Emilio mungkin yang marah. Kenapa?
dia kan mengharapkannya akan jadi pemain inti, tapi dengan permainan Martin Paes seperti ini kayaknya nggak tergantikan ya dia. Martin Bayangin Paes malah 12 penyelamatan dalam 2 pertandingan yang bikin kita dapat 2 angka ya. Martin Paes malah sekarang diisukan mau dibeli sama klub kuat di Eropa. Iya makanya dan Nanti orang tuanya Emil marah lagi. Dan Martin Paes itu kan kalau dilihat sebenarnya dia layak bermain di Eredivisie, bahkan di La Liga ataupun di Ligue 1 lah seenggak-enggaknya. Tapi dia lama cedera waktu main di waktu main di Belanda, terus diganti cadangannya waktu dia balik lagi. Biasa kan kalau di klub sana cadangannya udah bagus ya, yang membuat dia harus pindah ke MLS. Kecepatan rasa-rasanya pindah ke MLS. Tapi dia bikin namanya di sana gitu loh. Berarti tanda tanya ini tetap tanda tanya lah ya? Iya, Ian Maatsen namanya. Oh iya, Maatsen. Iya. Iya. Ian Maatsen. Sorry sampai harus lihat sini jadinya. Ya. Tapi menurut saya kalau dia sudah datang ke Jakarta baru sah. Iya, benar. Kalau nggak rumus terus. Iya. Dan orang akan bilang, wih udah pernah ada di Belanda, kok bisa ke sini? Itu akan jadi gunjang-ganjing lagi pastinya. Karena gini, kalau dia bermain senior pun, kan tadi Mas Gita sempat singgung, kalau dia udah bermain di timnas senior Belanda, tidak bisa lagi dinaturalisasi. Iya, betul. Sebenarnya ada celah. Oh, ada celah itu ya? 3 tahun dia tidak dipanggil. Tapi harus menunggu 3 tahun lagi ya? Oh iya. 3 tahun dia tidak dipanggil lagi oleh timnas negara tersebut, dia boleh. Ya. Maka kasus Martin Paes kemarin, argumentasi saya di situ. Iya. Waktu kita mengajukan Martin Paes, itu dia sudah 3 tahun 7 bulan. Tidak pernah dipanggil lagi oleh timnas Belanda. Oke. Kan selalu nih ada kata kunci. Tapi balik-balik lagi, Ian Maatsen dipanggil itu mungkin banyak artinya buat kita. Cuman permasalahannya adalah kemarin kalau tadi semua dipanggil, Pascal, Jadon, Jero, wah. Cuman persoalannya kemarin kan pada saat final Liga Champions dia bikin blunder ya, yang bikin gol kedua Real Madrid. Itu udah banyak yang bilang ngapain dipanggil, orang pernah bikin blunder. Cuman kan persoalannya orang bikin blunder sekali boleh dong seumur hidupnya. Lionel Messi nggak pernah buat blunder. Maradona semua pernah bikin blunder ya masing-masing. Kecuali dia nggak pernah main bola. Artinya itu bukan sebuah bukan sebuah hal yang harus jadi raport dia terus-menerus gitu loh. Menurut saya main bola sama kayak kehidupan. Iya. Kalau Anda nggak pernah buat salah, Anda nggak akan pernah belajar. Yes, harus ada second chance jadinya kan. Mas Gita, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Hasan. Ini lama-lama kalau gua nggak ngerem, obrolan kita panjang. Terus-terusan ya. Komentator ketemu komentator. Kita juga mungkin nggak tahu nih di channel Hassani Corner juga kita akan buat AI ya. Ya, Ibu produser, Bapak produser. Kita akan buat AI, tapi ini lebih live. Oke. Kalau kemarin kan dia duduk sendiri. Ini akan bergerak dia. Dia akan bergerak lebih luas lah. Tapi kita lagi masih uji coba. Mudah-mudahan ke depan saya mengharapkan dia lebih pintar daripada kita. Bisa niruin suara-suara pemain-pemain bola itu nggak bisa ya berarti? Wajahnya lagi kita buat ini kayak wajahnya pemain mirip-mirip pemain luar negeri, tapi dia orang Indonesia. Indonesia, oke. Dengan bahasa berarti ya? Pakai bahasa. Ya, oke. Daripada translate lagi mahal bos. Mas Gita terima kasih. Sama-sama Bang Hassani. Kepada penggemar Hassani Corner, ada juga beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan mungkin saya jawab. Kenapa ada pertanyaan di sebelumnya? Kenapa Hinoki itu tidak bisa diproses naturalisasi? Tadi kita udah jawab. Karena dia tidak memenuhi syarat dari peraturan FIFA. Kalau untuk menjadi warga negara Indonesia, mungkin dia memenuhi syarat. Tapi karena FIFA tadi mensyaratkan paling tinggi adalah darah nenek atau kakek, sedangkan Hinoki itu sudah buyut. Maka itu yang membuat dia tidak eligible. Mungkin ini bisa memuaskan bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin yang bisa kami jawab akan kami jawab. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini kepada Hassani Corner. Semoga tetap Anda mengikuti setiap wawancara kami dengan narasumber yang hari ini kita panggil Mas Gita, biasanya Mas Sabto, bisa Justin, Coach Justin, siapa aja. Tapi kita akan coba kulik selalu tentang sepak bola, khususnya timnas,
naturalisasi. Tidak bosan-bosan, selalu mengikutin. Sekali lagi terima kasih. Mas Gita. Sama-sama Bang Hassani. All about sport.